Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siswa yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua hadir hari ini ya. Baik, siapa yang bertugas menyampaikan literasi hari ini? Oh iya, silakan Vero ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku yang saya baca, judulnya Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Di buku ini banyak sekali puisinya, apalagi sesuai judulnya Hujan Bulan Juni, jadi kata-kata yang di sini tuh terbilang sendu. Tapi ada salah satu puisi yang saya suka, yang membuat saya tersipu malu, yaitu puisi berjudul Aku Ingin. Di situ saya mengingat keluarga saya di rumah, karena mereka menyebarkan cinta kepada saya. Sekian, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ini melanjutkan kegiatan yang kemarin ya. Tujuan pelajaran kita hari ini agar kalian bisa mengembangkan dan memproduksi teks prosedur sesuai dengan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Silakan dibuka bukunya. Dalam tahap menentukan topik, guru berperan untuk mengarahkan peserta didik agar mengetahui topik dan tujuan pembelajaran teks prosedur. Ada tidak di antara kalian yang pernah ditilang? Saya, Bu. Karena apa? Kesalahan apa yang kalian lakukan sehingga ditilang? Tidak memakai helm, Bu. Tidak pakai helm, Tidak punya SIM, Bu. tidak pakai SIM. Ya, itu pasti ditilang. Terus apa yang kalian lakukan kalau ditilang? Menanyakan apa kesalahan kita kepada polisi. Iya, itu bagus. Ya. Aduh. Ya. Kita tidak boleh kabur ya. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Langkah kegiatan prakomunikatif bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Guru dan peserta didik berdiskusi dan menelaah mengenai isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur sehingga siswa memiliki bekal untuk pengerjaan proyek. Ya, silakan kalian tonton tayangan prosedur yang tepat ketika terkena tilang. Menyelesaikan pelanggaran yang ditentukan petugas Polantas. Dalam hal ini, pelanggar harus hadir dalam sidang di pengadilan negeri dan harus membayar uang denda sesuai putusan hakim. Slip biru diberikan bila si pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Pembayaran denda untuk slip biru dapat dilakukan oleh pelanggar langsung ke Bank Rakyat Indonesia atau BRI tanpa mengikuti sidang. Berdasarkan video tadi, jadi langkah apa yang harus kita lakukan jika terkena tilang? Saya, Bu. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengenali si petugas, memahami kesalahan kita, memastikan tuduhan pelanggaran. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, kita tidak boleh menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja. Kita berhak menerima atau menolak tuduhan. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membayar denda tilang sebelum waktu sidang ditentukan dan sesuai dengan slip bukti tilang yang diberikan polisi. Apa tujuan teks prosedur tersebut dibuat dan siapa sasarannya? Tujuannya adalah untuk menginformasikan tahapan-tahapan pada saat ditilang agar tidak merugikan para pengendara, dan sasarannya adalah para pengendaranya tersebut, Bu. Wah, bagus sekali jawaban Dandi. Tepuk tangan ya untuk Dandi.
Sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompok. Bukalah buku halaman 93. Kerjakan soal tersebut, nanti akan kita bahas. Ya, kita bahas satu persatu ya jawabannya. Nomor 1 nih, struktur teks prosedur tersebut adalah pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, sila. Kalimat yang menunjukkan pernyataan umum adalah kalimat berikut ini hal yang harus Anda perhatikan ketika ditilang. Dengan memperhatikan hal ini, ketika melakukan pelanggaran, Anda tidak akan dirugikan dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan. Iya, betul. Lalu yang mau menjawab tahapan-tahapan siapa? Kalimat yang menunjukkan tahapan-tahapan prosedur terkena tilang adalah mengenali petugas, memahami kesalahan kita, memastikan tuduhan pelanggaran. Tidak mudah untuk menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja, menerima atau menolak tuduhan, Bu. Pembelajaran berbasis proyek diawali dengan pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Ibu punya tayangan pengguna transportasi publik yang melakukan kesalahan-kesalahannya. Kita saksikan sama-sama ya. Tolong Radit matikan lampunya. Seringkali kita menemukan kelakuan orang-orang aneh di tempat yang gak diduga-duga ya guys. Gak terkecuali di transportasi umum seperti kereta api. Nah, makanya kali ini di Shiny Peanut mau bahas nih kelakuan gokil para penumpang komuter lain atau KRL. Ya, bagaimana pendapat kalian mengenai tayangan tadi? Saya, Bu. Ya. Masih banyak penumpang KRL maupun MRT yang berperilaku tidak tertib, Bu. Seperti apa perilaku tidak tertibnya? Ibu, dalam tayangan masih banyak warga yang makan sambil duduk berlesehan di stasiun. Ada juga yang bergelantungan dalam kereta dan menginjak-injak kursi MRT untuk foto-foto. Iya, hal itu jangan kita contoh ya. Nah, sebenarnya apa sih penyebab utama terjadinya pelanggaran ketika menggunakan transportasi publik? Bu, rendahnya Ya? kesadaran. Keegoisan, Bu. Ingin cepat sampai tujuan, Bu. Ada yang punya pengalaman tambahan? Saya, Bu. Waktu itu saya pernah naik kereta. Situ ada orang yang ngebuang sampah permen karet sembarangan. Kan itu bikin kereta kotor, terus juga bikin penumpang yang lain gak nyaman. Ya, betul. Jadi rendahnya kesadaran masyarakat merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran berlalu lintas, juga menggunakan transportasi publik. Kalian, cara yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan kepada masyarakat dengan cara apa ya? Coba pikirkan, produk apa yang efektif dan menarik untuk kita gunakan agar semakin banyak yang tahu tentang langkah-langkah atau penggunaan transportasi publik. Poster, Bu. Poster. Coba sebentar. Semuanya tenang dulu. Ibu mau mengadakan voting. Siapa di sini yang setuju video? Ya, 6 orang ya. Siapa yang setuju komik? Saya, Bu. Ya, sedikit juga ya. Coba yang setuju poster? Saya, Bu. Wah, berarti di kelas ini memilih poster ya untuk prosedur ini. Kenapa sih harus poster? Apa kelebihan poster? Karena poster itu menarik, Bu. Dan yang baca juga pasti enak. Bu, karena di poster itu banyak warna dan gambarnya, Bu. Jadi lebih menarik buat kita membacanya. Yang kita buat adalah poster layanan masyarakat. Kita membuat teks prosedur dengan tujuan agar semakin banyak orang yang peduli dengan tata tertib penggunaan transportasi publik.
Kegiatan mendesain proyek meliputi penentuan aktivitas-aktivitas dalam proses penyelesaian penyelidikan. Kegiatan mendesain perencanaan proyek bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis untuk merencanakan aktivitas dalam proses penyelidikan. Sebaiknya di antara kalian di dalam kelompok harus ada atau yang bisa menggunakan software komputer ya, atau juga menggambar. Menurut kalian masih banyak tidak orang yang melakukan kesalahan ketika menggunakan transportasi publik? Banyak. Coba diskusikan dengan teman kelompok kalian, transportasi publik apa yang perlu dibuat prosedurnya? Ya, Sherly? Boleh tidak Bu membuat tata tertib yang patut diketahui ketika menggunakan transportasi publik tertentu? Iya, boleh, itu bagus. Yang penting topiknya adalah transportasi publik ya, bebas. Transportasi publiknya apa saja bebas. Jadi kita mau bahas topik apa nih? Gimana kalau menggunakan prosedur Transjakarta? Boleh. Boleh tuh, boleh. Ya deh. Iya, Ibu sudah membuat borang. Coba perhatikan semua. Halo. Hai. Halo. Nih, Ibu sudah membuat borang tentang daftar topik. Masing-masing kelompok silakan maju ke depan. Isi. Mau transportasi publik apa yang sudah tadi kalian diskusikan? Mau MRT, mau KRL atau yang lainnya? Silakan. Ya, kita lihat ya, ternyata ada yang memilih MRT, ada yang memilih Transjakarta. Kita lihat di sini topik-topik yang kalian pilih sudah bagus ya. Jadi untuk membuat poster, tahap-tahapnya apa saja? 1. Memilih topik. Ini sudah kalian tadi lakukan. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Kita buat dulu kerangka karangannya seperti apa. Setelah kerangkanya jadi, apalagi? Mengembangkan teksnya. Iya, setelah teksnya ada nih, berikutnya apalagi? Berarti kita mulai membuat poster. Ini bisa kalian lakukan dengan cara manual. Siapa di sini yang mau dengan cara manual? Manual ya. Ada yang juga bisa menggunakan apa? Ya, software komputer. Ini. Setelah posternya jadi nih, apalagi yang harus kita lakukan? Mempresentasikan? Iya, dipresentasikan ya. Ya, sekarang kita tentukan apa saja sih ketentuan membuat poster. Ini harus seragam ya, biar kalian semua sama. Ukuran kertasnya mau ukuran berapa? A4. Ukuran kertasnya A4. Untuk teknik membuatnya, pembuatannya Ibu berikan kalian pilihan mau secara manual ataupun dengan menggunakan komputer. Setelah posternya jadi, kemudian menurut kalian gimana? Warnanya hitam putih atau berwarna? Ya, berwarna saja ya, biar lebih menarik ya. Jadi tidak boleh hitam putih. Bantu Ibu Dandi untuk hapus papan tulis ini. Kita lanjutkan lagi, kriteria penilaian. Apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika membuat prosedur? Pertama, dari segi strukturnya.
harus sesuai dengan prosedur. Strukturnya masih ingat apa saja? Pertama, tujuan ya, pernyataan umum. Kemudian tahapan-tahapan. Tidak boleh terbalik ya, jangan tahapan dulu baru tujuan. Setelah struktur, Ibu juga akan menilai mengenai bahasa yang kalian gunakan. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, Ibu juga akan menilai cara penyampaian, betul, cara penyampaiannya. Kalau begitu, coba bacakan. Jadi kriteria penilaian prosedur adalah 1. Struktur. Struktur terbagi menjadi 2, yaitu tujuan dan tahapan-tahapan. Dan yang kedua adalah bahasa. Bahasa harus jelas dan baik. Kriteria penilaian prosedur yang ketiga yaitu cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya tuh harus dengan jelas dan tidak boleh terbelit-belit. Dan yang keempat adalah visualisasinya harus menarik agar pembaca tertarik untuk membaca poster tersebut, Bu. Bagaimana kalian sudah mengerti ya untuk kriteria penilaiannya? Itu yang harus diperhatikan. Kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan proyek bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan dalam manajemen waktu, manajemen diri, dan bekerja sama. Sekarang nih, batas akhir pengumpulannya. 2 minggu, 1 minggu. Coba berikan pendapat kalian kenapa harus 1 minggu, kenapa harus 2 minggu. Lebih baik 2 minggu, Bu. Kenapa 2 minggu? Karena agar supaya hasil poster kita menjadi lebih bagus dan juga kan kita harus melakukan riset terlebih dahulu untuk mengerjakan poster tersebut. Iya, Bu. Kalau begitu berarti batas akhir pengumpulannya adalah 2 minggu. Sekarang kan tanggal 1 Maret ya, berarti pengumpulannya nanti 15 Maret. 15 Maret nanti kalian presentasi ya. Siap? Ibu akan membagikan lembar kerja, jadinya nanti kalian di lembar ini yang akan Ibu bagikan, kalian catat siapa yang tugasnya mengumpulkan bahan, siapa yang tugasnya membuat poster, seperti itu ya. Ibu bagikan sekarang. Seperti yang sudah tadi kita tulis ya, mengumpulkan bahan. Kalian bisa datangi stasiun ya, kemudian wawancara petugasnya atau mencari bahan dari internet. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kalian kembangkan menjadi kerangka dan prosedur yang bagus. Kalau begitu kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pelaksanaan proyek dengan fasilitas dan monitoring guru merupakan inti dari pelaksanaan proyek. Peserta didik melakukan proses pembuatan proyek mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proyek selesai sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini adalah mengembangkan kerangka karangan berdasarkan bahan yang sudah kalian buat. Ibu akan berkeliling dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dan melihat kemajuan kalian saat ini ya. Silakan kalian lanjutkan. Pokoknya hari ini adalah mengembangkan kerangka dan juga menyusun kerangka. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Gimana kemajuan kelompok kalian? Kami sedang menyusun kerangka prosedur cara menggunakan LRT, Bu. Oh, LRT ya yang kalian pilih. Ada kesulitan nggak? Kami kesulitan mengungkapkan ide tersebut menjadi kalimat-kalimat, Bu. Sebenarnya untuk membuat kalimat itu, caranya adalah pertama kalian coba buat dulu pokok-pokok kalimatnya, kemudian mulai aja menulis seperti layaknya kalian lagi berbicara aja gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Dilanjutkan lagi ya.
sudah keliling nih dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ibu lihat kemajuan kalian sangat pesat ya, sudah bagus-bagus, sudah mengumpulkan bahan, bahkan ada yang sempat mewawancarai petugas kereta api juga ya untuk mengumpulkan tata tertib bagaimana kereta api penggunaannya. Nah, karena waktunya sudah habis, kita tutup ya pelajaran kita hari ini dengan ucapan minggu depan kalian harus membawa laptop ataupun alat mewarnai ya untuk membuat poster. Jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Ibu akan berkeliling melihat kemajuan kelompok kalian ya. Coba bagaimana kelompok 3 ada kesulitan tidak? Sedang membuat gambar. Lagi buat gambar. Siapa yang jago gambar di sini siapa? Saya. Yang sulit ya gambarnya sama penulis teksnya Bu di sini Bu. Bu, Trio tuh Bu dari tadi nggak mau bantuin. Dia coret-coretan aja di buku. Aduh, Trio, kamu kenapa? Kamu kok nggak bantuin teman-teman kamu? Udah ngantuk Bu. Yang lain? Lanjutkan. Kamu cuci muka dulu ya. Ya, nanti kamu kalau misalnya sulit bisa searching gimana sih cara pewarnaan yang bagus ya. Ini lengkap nih warnanya. Iya, semua perhatikan. Ibu sudah berkeliling, kemajuan kalian sudah bagus. Berarti minggu depan kalian presentasi ya. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, coba kalian tukar baca silang ya. Berikan yang kelompok 1 ke kelompok 2, yang kelompok 2 ke kelompok 3. Yang kelompok 3 berikan ke kelompok 4, kelompok 4 berikan ke kelompok 5. Saling baca, berikan komentar. Bagus tidak buatan teman kalian? Wow. Ya, berarti minggu depan kalian siap ya presentasi ya? Pokoknya yang masih dalam bentuk komputer itu kalian print, fotokopi rangkap 6. Biar nanti semua bisa dibagikan satu-satu. Ibu juga dapat 1 ya. Ya, semangat ya. Ya udah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan apa? Astagfirullahaladzim. Ini Trio mana? Cari, Kelvin cari. Mana Trio? Ya, jangan ditiru ya. Ya. Cari Trionya sampai. Ini masih jam pelajaran ke-10 ya, belum? Ya sudah, sekarang kalian boleh bubar ya, dirapikan kembali. Menguji dan menilai bertujuan agar hasil proyek dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota kelompok dan dinilai oleh guru sebagai penilaian formatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak terasa ya hari ini adalah waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian selama 2 minggu ini. Keluarkan poster yang sudah kalian buat. Iya. Kelompok 1 dulu untuk presentasi, nanti disambung kelompok berikutnya ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tema teks proyek poster yang kami pilih adalah tips naik MRT biar nggak dinyinyirin orang. Jadi kami mengambil tema MRT karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui hal-hal yang tidak boleh saat menaiki MRT. Nah, berikut ini adalah tips naik MRT biar nggak dinyinyirin orang. 1. Jangan buang sampah sembarangan. 2. Antri sesuai jalur dan dahulukan orang keluar. 3. Jangan piknik di stasiun MRT.
4. Jangan berisik. Dan yang terakhir, jangan makan dan minum di dalam MRT. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini ya. Menurut kalian bagaimana nih poster buatan kelompok 1? Bagus. Ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran, kritikan, atau pujian? Tidak? Oh iya, Shirley, coba. Menurut Shirley bagaimana nih poster kelompok 1? Menurut kelompok kami, kelompok 1 sudah bagus dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Juga sudah kekinian. Tapi sebaiknya kata-kata yang tidak baku diganti dengan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, terima kasih ya Shirley. Ya, Ibu juga sudah melihat poster buatan kelompok 1 ini memang sudah bagus, sudah menarik, juga bermanfaat buat kalian yang ingin naik MRT. Tapi kita lihat ya di sini masih ada kata yang tidak baku, yaitu kata tidak, biar nggak dinyinyirin orang. Ya mungkin judulnya bisa diganti jadi tips naik MRT yang baik, yang benar ya, gitu. Ya, silakan duduk kembali kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mengevaluasi hasil proyek merupakan kegiatan refleksi guru dengan cara memberikan saran terhadap hasil proyek dan peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Tujuan langkah ini dilakukan agar peserta didik dapat mengetahui kesulitan selama proses pembuatan proyek dan mengukur kemampuan diri terhadap proyek yang telah dilakukan. Ya, sekarang coba semua keluarkan HP-nya, kemudian coba foto poster yang telah kalian buat. Coba foto ya, yang jelas fotonya. Kemudian unggah ke media sosial yang kalian buat. Itu ngapain malah foto temannya? Nggak boleh. Yang diunggah poster buatan kalian. Minimal 2 media sosial yang kalian punya. Biar semakin banyak orang yang paham dan patuh mengenai tata tertib penggunaan transportasi publik ya. Ya, sudah ya? Sudah belum? Sudah belum. Nah, kalian merasa puas tidak dengan pelajaran kita hari ini? Puas. Ya, kalau begitu Ibu akan membagikan lembar refleksi diri ya. Saya Bu. Ya, kenapa? Lembar refleksi diri itu untuk apa sih Bu? Ini lembar refleksi diri ini untuk mengetahui kemampuan kalian. Kesulitan apa yang kalian temui selama pelajaran ini, ya? Dilanjutkan ya diisinya. Ya. Yang sudah dikumpulkan. Ayo, dikumpulkan. Perwakilan kelompok saja yang mengumpulkan, tidak usah semuanya. Ini udah ya. Udah. Ayo kelompok 4, 5 belum mengumpulkan. Ibu lihat di sini ternyata kalian mengalami kesulitan ketika memvisualisasikan poster ya. Ya Bu. Bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan-kesulitan ketika membuat poster? Bu, Ya, dengan melihat tutorial pembelajaran poster dari internet, Bu. iya itu bisa membantu ya dengan mencari bahan di internet. Juga ada yang punya cara lain? Iya Bu, program-program di komputer sangat membantu. Iya betul. Jadi banyak yang bermanfaat bisa kita gunakan untuk membuat poster. Ibu sangat bangga dengan kalian semua. Poster yang kalian buat sudah bagus, juga bermanfaat untuk orang banyak. Nah, Ibu juga lihat poster yang kalian buat sudah sesuai dengan struktur prosedur dan kebahasaan prosedur. Tapi masih ada sih yang Ibu temukan kalimat yang kurang efektif ataupun ejaan yang kurang tepat. Itu bisa kalian perbaiki lagi. Sekarang kita tepuk tangan untuk kita semua ya yang sudah berhasil membuat poster, sudah diunggah. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Bersiap! Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai! Berdoa, selesai!
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Demikian pembelajaran teks prosedur dengan menggunakan model pembelajaran basis proyek. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman peserta didik dalam beraktivitas nyata. Pembelajaran ini membuat peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sehingga akhirnya mampu mengembangkan teks prosedur sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Prosedur dapat berbentuk tips, trik, maupun petunjuk. Hasil proyek siswa berupa poster dapat siswa berikan sebagai koleksi perpustakaan, majalah dinding, bahkan lebih luas untuk diterbitkan berbagai platform media sosial.